Iya, artinya ini kan masalah yang sudah begitu kompleks ya Pak ya, tidak bisa diselesaikan begitu Ya, kalau Anda katakan tadi bahkan hanya melalui sistem mediasi saja, ada keterlibatan warga lokal di sana dan juga mereka yang ada di level bawah. Nah, bagaimana Pak Semurian tadi Anda mengatakan mengenai undang-undang pemilu yang seharusnya mengatur tentang Provinsi Papua, aturan sendirinya ini harusnya seperti apa sih Pak? menurut hemat saya, pemilu di Papua itu memang diatur dengan berangkat dari kearifan lokal mereka sendiri. Yang saya lihat salah satu titik tekannya di situ sebetulnya kekuatan massa di situ kan ada di level kampung. Sehingga mungkin praktek partai lokal seperti halnya di Aceh mungkin menjadi lebih penting sebetulnya di Papua seperti sekarang ini gitu. Biarkan saja mereka juga punya partai lokal sehingga aspirasi dan akomodasi menyangkut kekuatan-kekuatan lokal secara sosiologis, ada suku-suku tertentu di sana Baik. cukup besar berpengaruh begitu di Papua Barat. Seingat saya Baik, Pak Putu. gubernur di situ. Pak Putu, mohon maaf saya potong sebentar Pak Putu, nanti kita akan kembali terhubung dengan Pak Putu. Selamat sore Pak Putu, masih mendengar suara saya dari studio? Iya, masih. Baik, kita lanjutkan Pak Putu. Jadi sebetulnya aturan tersendiri seperti apa yang tadi Anda maksud? Karena ini kita melihat adanya dugaan kecurangan, ini potensinya sangat tinggi terjadi di sana. Iya, saya ingin mengatakan itu basis politik di Papua itu memang harus berbasis suku, Mbak. Artinya apa? Ketika kita mengkonstruksi partai-partai politik di sana, maka akar basis masanya dia itu adalah berbasis suku. Karena itu rekomendasi saya sebetulnya adalah berikan kesempatan kawan-kawan di Papua, saudara-saudara kita di Papua juga membentuk partai lokal. Partai lokal ini yang nanti cikal bakal yang kemudian berangkat dari suku-suku yang ada di sana. Sehingga representasi parlemen lokal di situ akan merupakan perwakilan dari suku-suku besar yang ada di Papua. Problem menjadi muncul ketika kemudian Partai Nasional masuk di sana, kemudian tidak berakar dari suku-suku yang ada di sana, penguasa-penguasa suku yang ada di sana, maka inilah yang sering terjadi konflik di level bawah begitu. Itu salah satu contoh. Ketika bicara soal sistem pemilunya juga, mungkin tidak perlu seperti pemilu di Indonesia, kemudian ada surat suara, ada apa, tidak. Barangkali langsung saja semacam aklamasi begitu di lapangan, satu desa siapa ke sana, calonnya hadir di situ, kayak semacam ini dipilih secara aklamasi di sana, dia lolos, itu misalnya. Memang dalam tanda kutip mungkin agak tradisional ya, tetapi itulah fakta yang mungkin lebih membangun situasi yang lebih nyaman di Papua daripada kondisi pemilu seperti sekarang, seperti di daerah lain begitu. Baik, tapi bagaimana kemudian nantinya bisa memastikan bahwa klaster Papua ini bisa dikawal sedemikian ketat, Pak? Kalau situasinya masih seperti ini, kalau kemudian undang-undang pemilunya belum memberikan kekhususan kepada dinamika lokal yang ada di Papua, maka siapapun jadi komisioner dari pemilu ke pemilu akan tetap ada klaster Papua, tidak akan terhindarkan. Selalu akan ada KPU yang harus dilarikan ke Jayapura baru bisa mereka pleno. Tadi kita dengar kan sampai lima kali berpindah-pindah untuk bisa pleno, dan itu suasana itu akan tetap terjadi begitu. Baik, dengan latar belakang juga pendidikan masyarakat di sana yang masih perlu ditingkatkan untuk melek secara politik begitu. Baik, dengan catatan sejumlah catatan khusus begitu ya, kejadian pemilu dan juga pemungutan suara di Papua, ini seperti apa harusnya yang bisa kemudian dilakukan oleh KPU dalam lebih mengkritisi yang ada di sana? Memang pertama-tama rekrutmen penyelenggaranya yang pertama-tama betul-betul harus dibuat sangat serius begitu ya. Jadi seringkali itu kawan-kawan di Papua tanpa mengurangi rasa hormat memang banyak yang terkontaminasi afiliasi kepentingan politik tertentu di sana. Dan pada situasi pemilu inilah kepentingan-kepentingan itu bekerja untuk mengganggu independensi kawan-kawan penyelenggara di sana. Kalau kemudian data-data statistik dari hasil perselisihan pemilu di MK dicoba dibuka itu dari pemilu ke pemilu, sangat terasa itu suasana betapa teman-teman di level bawah sampai level kabupaten dipecat, sekian orang dipecat karena terbukti mereka memihak ke salah satu partai, ke salah satu calon. Dalam pilkada juga demikian, terbukti memihak. Jadi program pertama untuk memastikan mencari kawan-kawan yang punya sumber daya manusia yang memadai dan bisa menjaga integritas penyelenggara, itu yang pertama-tama harus
dicari. Selain itu ada yang penting juga, mereka juga harus menyiapkan nyawa cadangan untuk berani menjadi penyelenggara gitu kan, dengan risiko yang besar. Nah, membuat kombinasi yang terbaik semacam ini di Papua memang agak sulit begitu. Maka saya kira tugas besar kita sebagai bangsa, bagaimana merumuskan sistem pemilu di Papua yang bisa membuat mereka menjadi sangat nyaman berpemilu, tidak seperti sekarang dengan suasana ketegangan yang luar biasa. Baik. Ini kan yang baru masuk ke Jakarta, Mbak. Ini kan baru yang surat-suaranya dibakar, dipaniai. Banyak hal yang tidak terekspos sampai ke ibu kota Jakarta, dinamika-dinamika yang terjadi di sana yang tidak kita tahu itu. Ya, baik. Nah, Pak Putu, dengan tadinya situasi yang masih berjalan di KPU saat ini, tapi Anda optimiskah bahwa hasil penghitungan rekapitulasi suara ini akan selesai pada malam ini? Oh ya, sangat optimis. Ini sebentar lagi, sekitar setengah jam lagi Papua sudah selesai. Papua Pegunungan sudah selesai. Saya lihat sudah di Partai Demokrat 14 ya. Berarti kalau tidak ada diskusi panjang soal DPR RI ini, maka saya kira 15 menit lagi sudah ketok palu ini DPR RI. Dan DPD saya kira cuma butuh waktu sekitar setengah jam lagi ketok palu. Maka estimasi saya paling lambat 1 jam dari sekarang sudah ketok palu untuk Papua Pegunungan. Masuk Papua, maka sebelum maghrib saya kira rekapitulasi baik Papua Pegunungan dan Papua sudah bisa dituntaskan. Baik, nah setelah proses rekapitulasi ini selesai dan diumumkan malam ini, apalagi kemudian agenda selanjutnya? Ya, maka penetapan toh. Nah, yang kita ingin sampaikan pada waktu penetapan hasil pemilu serentak secara nasional adalah yang ditetapkan tidak hanya tiga ini saja. Jadi agar pemirsa Metro TV juga memahami, yang ditetapkan nanti pemilu presiden dan wakil presiden, kemudian seluruh dapil pemilu DPR RI, kemudian seluruh dapil 38 dapil DPD, kemudian hasil DPRD provinsi di 38 provinsi, kemudian hasil pemilu DPRD kabupaten kota di 514 kabupaten kota seluruh Indonesia. Baik. Inilah yang kemudian dibungkus dalam satu keputusan dengan satu nomor oleh keputusan KPU malam hari ini. Ya, inilah yang nanti satu nomor ini yang jadi objek gugatan di Mahkamah Konstitusi, begitu. Baik, tentunya kita akan tunggu hasil rekapitulasi penghitungan suara yang semoga memang ini optimis ya Pak ya, akan kelar pada malam ini, dan tadi ada sejumlah catatan tersendiri yang dituntaskan. Ada satu hal yang menarik. Sebentar, pada waktu penetapan nanti sebetulnya sudah akan kelihatan. Baik, nanti kita akan tunggu dan kita akan lihat bersama. Dan tidak. Ya. Baik, tentunya ini banyak hal yang harus dituntaskan sampai ke akar-akarnya dan integritas pemilu di 2 provinsi, yakni Papua dan Papua Pegunungan, yang ini tentunya harus menjadi evaluasi besar untuk pemilu kita ke depan. Terima kasih Gusti Putu Arta, mantan anggota KPU, telah bergabung bersama kami di kesempatan Breaking News Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.